Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, gimana kabarnya? Saya harap bunda-bunda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kami sekeluarga di sini juga berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik bunda, kali ini saya mau bikin cemilan untuk anak-anak yang itu bahan utamanya itu adalah jagung. Nah, mungkin ada yang bisa tebak Kak, kira-kira mau bikin apa gitu. Bahan utamanya jagung, terus ada keju. Nah, ini kan sebenarnya saya rencananya mau bikin bakwan jagung ya, tapi karena bakwan jagung itu sudah saya bikin di masakan sebelumnya gitu ya, jadi saya ingin ganti menu aja gitu. Kebetulan di kulkas itu ada bahan keju gitu kan, ya udah saya ganti aja dengan menu cemilan jagung pakai keju untuk hari ini. Nah, itu ada yang salfok nggak dengan baskom warna putih di atas sebelah kanan gitu. Nah, itu saya lagi merendam kacang hijau ya, karena saya rencananya mau bikin bubur kacang hijau juga gitu. Tapi setelah menu jagung ini ya gitu. Jadi kalau kata ibu saya, kalau kita mau bikin bubur kacang hijau gitu kan, supaya hasilnya juga bagus dan enak, mungkin sebaiknya kacang hijaunya itu direndam dulu, tapi jangan direndam selama 24 jam ya, karena kalau udah sampai 24 jam itu kalau nggak salah sih permukaan airnya itu berbuih gitu, dan itu khawatirnya mungkin bisa basi atau apa, saya kurang tahu juga. Cuman kalau misalnya udah terlalu lama direndam itu dia nanti berbuih gitu. Jadi karena saya mau bikin bubur kacang hijau juga, akhirnya saya rendam bubur kacang hijaunya, dan itu ternyata tertangkap kamera gitu ya. Terus ngomong-ngomong tentang cemilan gitu kan, saya ingat kemarin itu saya lihat di Instagram tentang seorang anak laki-laki kecil, dia lagi makan keripik gitu ya, yang ada yang kalau keripik yang kaya dengan MSG, yang banyak MSG-nya, terus ada rasa asam, asin, manis, gurih gitu ya. Terus di caption di Instagram itu saya lihat anak ini tidak mau makan yang lain selain keripik ini gitu. Dia maunya keripik ini aja, kalau nasi nggak mau, itu yang lain juga nggak mau gitu kan. Jadi akhirnya saya ingat gitu, saya ingat juga kembali ke flashback saya di masa lalu gitu kan, ketika waktu itu ya, ketika pengetahuan saya tentang keripik ini masih minim gitu ya. Jadi waktu itu dulu ketika saya dan anak-anak itu sama suami pergi keluar kota gitu ya, untuk cemilan di mobil itu saya selalu membelikan keripik dari keripik kentang kah, keripik ubi kah gitu, yang ada rasa manis, asam, keju, bumbu-bumbu gitulah gitu. Terus dan itu untuk minumannya itu saya selalu juga membelikan minuman susu kotak gitu. Nah, ternyata setelah scrolling gitu kan, waktu itu saya belum melihat yang Instagram yang kecil laki-laki ini ya gitu. Terus setelah scrolling Instagram, terus ada juga di TokTok gitu ya, saya lihat ada akun TokTok namanya Sahabat Pasien gitu ya. Terus bapak yang punya akun TokTok itu, yang Sahabat Pasien itu, umumnya konten video beliau itu tentang anak-anak kecil yang berusia di bawah 10 tahun itu sudah cuci darah bunda gitu. Sedih memang gitu, bahkan yang bayi pun juga ada gitu. Jadi saya sedih gitu, ternyata punya usut beberapa faktor penyebabnya itu anak-anak kecil ini suka menjadi cuci darah itu karena satu, suka makan keripik yang kaya akan MSG, asam, asin, manis, gurih, dan bumbu penyedap yang lainnya gitu ya. Jadi itu salah satu penyebabnya. Terus juga anak-anak ini sering minum minuman botol yang rasanya manis, yang mana kadang-kadang itu minuman botol itu kalau kita lihat di ingredients botolnya itu kadar gulanya itu melebihi batas yang diizinkan gitu. Nah, itu termasuk ada di dalam susu gitu, susu kotak yang kecil, susu kotak yang besar juga gitu ya. Jadi itu pun juga tidak boleh diberikan ke anak dalam jumlah yang banyak gitu.
Akhirnya itu salah satu, bukan penyebab utama ya yang saya tahu ya, tapi itu adalah salah satu penyebab dari kenapa anak-anak bisa cuci darah. Cuci darah itu yang saya tahu itu karena suka makan keripik-keripik itu. Terus kalau yang susu botol atau susu kotak atau minuman botol gitu kan, itu juga bisa mengakibatkan anak-anak itu menjadi diabetes gitu, menjadi kena penyakit diabetes gitu. Jadi setelah membaca berita tersebut, akhirnya ketika kami pergi keluar kota gitu ya, cemilan anak-anak yang biasa saya belikan untuk mereka, susu kotak dan keripik-keripik ini, saya ganti dengan menu buatan sendiri gitu. Baik itu berupa gorengan martabak tahu gitu kan, atau cemilan roti yang lainnya gitu ya. Yang penting itu saya bikin sendiri tapi tidak keripik-keripik. Terus kalau untuk minuman itu yang susu kotak yang saya belikan selalu untuk mereka gitu kan, saya ganti dengan air putih. Itu maksudnya adalah supaya saya membiasakan mereka untuk minum air putih, karena apa istilahnya ya, menciptakan rasa cinta atau suka dalam diri mereka akan air putih gitu. Bukan maksud ini di sini adalah karena pelit banget gitu, jarang-jarang pergi keluar kota, tapi bukan karena itu gitu. Saya hanya ingin mengantisipasi bahwa kalau saya berikan mereka susu kotak dan mereka merasa nyaman dan mereka merasa suka dengan itu gitu, akhirnya saya khawatirnya mereka itu ketagihan. Jadi ketika tidak keluar kota mereka request mau beli itu lagi, itu nanti saya kesusahan gitu. Jadi akhirnya pun kalau gen alpha sekarang, anak-anak ini yang gen alpha ini kan, mereka kalau dinasihati secara lisan itu mereka nggak langsung nerima ya. Mungkin bunda-bunda juga merasakan gitu kalau anak-anak yang gen alpha gitu ya. Jadi kalau dinasihati mereka nggak langsung nerima gitu. Mereka minta, mana buktinya Mi? Mana informasi dari bapaknya? Apa kata-kata bapak tuh? Jadi mereka minta bukti gitu. Apa buktinya? Mana pasien-pasien yang, mana orang-orang yang sudah kena cuci darah ini mana katanya. Akhirnya ya udah saya kirimkanlah video-video itu, saya berikan mereka tontonan-tontonan itu supaya mereka paham bahwa tidak semua cemilan-cemilan yang beredar di pasaran itu bisa mereka makan secara bebas gitu. Dan kita pun sebagai orang tua, bukan berarti kita tidak sayang dengan mereka, tapi kita sangat sayang dengan mereka, maka kita harus mengawasi apa yang mereka makan gitu. Karena kenapa? Yang lebih paham tentang kondisi anak itu kita. Kalaupun mereka nanti sakit, itu pun kita juga yang merasakan gitu. Nanti karena mereka nggak paham, tentu mereka mengandalkan kita gitu kan, sebagai orang tua yang paham gitu. Jadi akhirnya mungkin sebaiknya kita sebagai orang tua mengawasi apa yang mereka makan. Kalau kita bisa mengontrol untuk tidak memberikan cemilan yang tidak sehat itu ke mereka, ya sudah kita berikan. Jadi mungkin seperti itu ya. Dari situ saya bilang ke anak-anak gitu kan, kalau mereka mau cemilan itu saya bilang, kamu ingat nggak dengan video-video yang Umi berikan gitu? Apakah ingin sakit juga gitu? Apakah nggak sayang dengan diri sendiri gitu? Jadi kalau memang kamu sayang dengan dirimu, kamu sayang dengan kesehatanmu, kamu peduli dengan masa depanmu, mungkin lebih baik kamu tahan itu dulu gitu. Jangan paksakan pengen, tapi kamu tidak tahu efeknya di masa depan itu bagaimana gitu. Akhirnya ya perlahan-lahan akhirnya mereka mencoba memahami. Walaupun sebenarnya ketika saya bawa mereka ke palayan gitu ya, permintaan untuk beli itu selalu ada gitu kan. Apalagi itu berjejer ya, godaan-godaannya berjejer dengan aneka rasa itu ada gitu. Cuman tidak saya berikan. Makanya anak-anak saya itu ketika awal bulan misalnya kayak mie instan atau minuman-minuman manis, itu saya berikan kesempatan cuman sekali sebulan aja untuk istilahnya apa ya, kalau di bahasa Minang itu malapeh taraga gitu, supaya lepas kangen aja gitu. Kangen makan mie, boleh sekali sebulan setiap tanggal 1 gitu. Atau pengen minuman perasa yang ada rasanya, boleh misalnya kayak boba atau milkshake gitu ya, atau green tea, itu boleh sekali sebulan, tapi tidak setiap hari, tidak setiap sekali seminggu, tidak 2 kali seminggu gitu. Ataupun minuman botol
boleh sekali sebulan, tapi tidak setiap hari, tidak setiap minggu, ataupun 2 kali seminggu, ataupun tidak. Itu akhirnya saya batasi. Dan akhirnya lama kelamaan anak-anak jadi paham. Oke, baik Bunda, mungkin sekian ya sharing-sharingnya. Bunda sendiri bagaimana dengan cemilan anak-anak? Apakah juga punya pendapat yang sama dengan saya atau tidak gitu? Kalau ada pendapat yang sama atau berbeda, boleh sharing di kolom komentar ya Bunda. Karena kita sebagai orang tua mungkin harus memperhatikan lagi apa yang dibeli anak-anak gitu. Jangan sampai kita memberikan mereka uang jajan, habis itu kita lepas aja gitu. Kita tidak mengontrol, kita tidak mengawasi apa yang mereka makan gitu. Karena kenapa? Kebanyakan seperti itu saya lihat gitu kan. Jadi supaya anaknya diam aja gitu kan. Jadi dibebaskan, ya udah terserah aja deh gitu. Terserah mau makan apa deh gitu. Mau beli apa terserah, mau beli jajan apa terserah gitu. Asalkan mereka nggak rewel, nggak bikin ulah depan orang rame gitu kan. Mungkin menurut saya itu mungkin kita bisa sama-sama memperbaiki gitu ya, karena sifat seperti itu nanti khawatirnya akan merugikan anak juga di masa depan, khususnya kesehatan mereka gitu. Karena sehat sakitnya mereka itu kita pun juga akan merasakan gitu kan. Jadi selagi mereka sehat dan kita masih bisa mengawasi atau mengontrol apa yang mereka makan, mungkin sebaiknya kita awasi gitu sebelum sakit itu datang dan kita mengalami penyesalan di akhir ketika sakit itu sudah ada gitu. Karena kalau sudah kena diabetes, anak-anak kalau sudah kena diabetes gitu kan, atau sudah kena cuci darah itu sangat menyedihkan sekali. Baik Bunda, sekian video kami ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Sampai ketemu lagi. Jika ada saran boleh kirim di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.